Ajib banget. Oke guys, gua sekarang lagi ada di sekolah gua nih, tempat ngajar gue. Ya, guys, tempat ngajar gua namanya SMK Gama Caraka Depok. Sorry, SMK Broadcast Gama Caraka Depok. Nah, gua ngajar di sekolah ini dan ini kerjaan gua sesungguhnya. Oke, ya YouTube juga sesungguhnya, tapi ini sekolah tempat gua mengabdi untuk nusa dan bangsa. Oke, untuk kalian yang lulusan SMP yang masih nyari sekolah, buruan aja ke SMK Gama Caraka. Oke, yuk kita review. Stay tune terus in Maruli Ajib banget. Halo Sobat Ajib. Nih, gua sekarang berada di dalam sekolahnya SMK Gama Caraka, ya, SMK Broadcast Gama Caraka. Oke. Nah, gua mau ngajak lu untuk ke ruangan-ruangan atau lab-lab yang ada di SMK Gama Caraka. Oke? Stay tune terus. Yuk, kita yang pertama ke studio talkshow SMK Gama Caraka. Yuk. Oke guys, ini dia studionya. Ya, biasa untuk kegiatan talkshow, kegiatan event-event. Ya. Ini studionya. Oke. Nah, ini memang keadaannya kosong karena sekolah juga lagi libur. Jadi agak kosong nih, ya. Nanti kalau biasanya ada green screen, ada set untuk kegiatan talkshow dan event-event yang lainnya lah ya. Oke, termasuk kita biasa ngadain event online selama di pandemi COVID ini, ya. Oke, yuk kita di sini ke tempat studio dan tempat penyimpanan alat-alat produktif atau kamera-kamera lah ya. Oke, yuk. Gua sekarang mau ke tempat yang tadi gua bilang ya, penyimpanan alat-alat, juga tempat juga buat talkshow juga, bukan buat talkshow ya, buat kegiatan-kegiatan produktif yang lainnya. Oke, yuk kita ke atas. Sekarang kita mau masuk ke tempat penyimpanan alat dan tempat buat talkshow juga, tempat studio untuk event-event yang lain juga. Yuk, coba tuh. Oke, nah ini alat-alat yang dipunya oleh SMK Broadcast Gama Caraka. Oke guys, kenapa di sini agak berantakan ya? Mohon maaf kenapa agak berantakan, karena kita habis ada event. Kemarin ada event wisuda, smart parenting. Jadi belum sempet dirapikan lagi karena setelah itu libur ya. Ini saya bikin YouTube ini dalam waktu saat anak-anak sedang libur. Oke. Nah, ini bisa kita lihat di sini juga ada. Nah, bayangin sekolah broadcast yang udah punya NX ya. Rata-rata sekolah yang broadcast masih menggunakan nih kamera yang lama. Namanya apa? HD. Iya, kamera HD yang lama. Tipenya kalau nggak salah ini Sony 1000 ya. Iya.
Ini Sony 1000. Nah, ini NX100. Nah, yang sekarang kita gunakan NX100 ini yang udah paling canggih dan udah cukup untuk kegiatan broadcast. Oke. Kemudian kita punya apa lagi ya? Nih. Nah, ini lightingnya bisa dilihat. Nah, ini lightingnya. Nah, ini lighting 1080p ya. Ini yang biasanya cahayanya wow banget ya. Kemudian ada par. Ini ada par untuk biasanya untuk di talk show ya, studio talk show. Terus kita punya, nah ini, maaf ya, alat di sini gue berantakin karena gue juga guru di sini. Jadi ya, gue kalau mau ngambil aja ya, maklum. Nah, tuh lihat masih dikertasin supaya nggak rusak kali ya. Nah ini Roland F4X, ini switcher ya, switcher ini gunanya untuk memindah-mindah kamera ya, untuk memindah-mindah kamera. Nah ini nanti di sini ada gambarnya, ada 4 channel, bisa 4 channel ya, 4 channel atau 4 kamera bisa masuk sini ya. Nah nanti tinggal dipencet 1, 2, 3, 4. Nah ini 1, 2, 3, 4 ada 4 kamera. Nah ini tinggal buat ngerubah-ngerubahnya. Oke, kalau kalian pengen tahu banyak, makanya buruan masuk SMK Broadcast Gamacaraka. SMK Broadcast Gamacaraka paling ajib banget. Oke sobat ajib. Nah sekarang gue mau masuk ke ruang lab komputer. Nah yuk masuk yuk. Nah nih lab komputer yang ada di SMK Gamacaraka, SMK Broadcast Gamacaraka. Nah, di ruangan ini anak-anak kita diajarkan untuk mengedit, kemudian mengolah data, kemudian melakukan kegiatan pembelajaran seperti online atau ya nggak online juga ya. Maksudnya di sini lebih banyak ke kalau belajar TIK, komputer, kemudian editing, terus bahasa Inggris kadang-kadang di sini untuk ujian listening. Ya, jadi inilah lab komputer yang ada di SMK Gamacaraka. Nah, dan di lab komputer ini ya diawasi pakai oleh CCTV. Jadi, kalaupun guru editingnya tidak ada, tapi guru-guru editing bisa mengawasi mereka melalui CCTV, melalui handphone guru masing-masing. Oke, nah setelah ini gue mau ngobrol-ngobrol ya. Setelah ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan wakil kurikulum SMK Broadcast Gamacaraka. Oke ya guys, jadi inilah yang dimiliki oleh SMK Gamacaraka. Oke. Nah, ini dia nih. Ini salah satu wakil kepala sekolah yang ada di SMK Broadcast Gamacaraka. Beliau adalah wakil kurikulum. Oke, Bapak bisa memperkenalkan diri, nama Bapak? Ya, nama saya Pak Satria Sugani, SPD. Ya, saya di sini sebagai wakil kurikulum. Oke, Pak, saya mau nanya nih, pelajaran yang ada di SMK Broadcast Gamacaraka ini pelajarannya seperti apa sih, Pak? Yang menarik adalah kita ini berniat untuk menghasilkan para kreator muda, ya. Wow. Baik itu sebagai konten kreator maupun sebagai seorang broadcaster. Betul. Dan pelajaran-pelajaran yang kita sajikan adalah tentu saja berkaitan dengan dunia broadcast, kamera, ya, penggunaan kamera, penggunaan tata cahaya, audio, ya, kemudian manajemen pertelevisian, ya, penyutradaraan, ya, banyak lagi yang lainnya. Nah, Pak, oke kan berarti kalau broadcast ini kan arahnya sudah pasti ke dunia penyiaran, perfilman, Betul kemudian sekali. konten kreator. Betul sekali. Nah, apakah ada kerjasama SMK Broadcast ini dengan industri-industri yang berkaitan dengan broadcast, Pak?
Yang pasti kerjasama kami selalu rutin, setiap tahun kita undang dari berbagai perusahaan seperti Trans7, kita ajak teman-teman dari Trans7 untuk sharing di SMK Agama Masyarakat, juga dari Mega Suara TV Bogor, kemudian dari Kalau nggak salah saya tahu ini ya Pak, banyak PH-PH. nah, dari berbagai PH production house yang ada di sekitaran kita ini. Nah, kalau nggak salah saya pernah dengar PH Uya juga udah pernah masuk di sini ya Pak ya? Ya, Udah bekerja sama alhamdulillah. dengan kita ya. Alhamdulillah alumni kita ada yang di sana 2 orang Heeh. ikut gabung di rumah kreatif Uya Uya. Oke, nah tuh Sobat AJP ya, jadi SMK Broadcast Gama Caraka ini bukan hanya sekolah saja, tapi sudah menghasilkan alumni-alumni yang profesional. Nah, kita mau tanya nih yang terakhir Pak, Ya. motonya, terus kemudian di sekolah ini banyak juga ya, bukan terakhir nih berarti di sekolah ini apa hanya belajar broadcast, ada pelajaran yang lain seperti religinya atau karakternya, Iya. terus tadi apa yang pertama? Yang pertama Moto. ya, motonya. Oh, moto. Motonya kita punya moto 3 kata, profesional, andal, berkarakter. Wow, nah itu yang terakhir tadi Pak. Ya. Heeh. Yang tadi tentang apa? Tentang di sekolah ini tuh belajar cuman broadcast aja, apa ada belajar karakter, belajar religi atau yang lain-lain? Tentu pelajaran-pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan lain-lain itu ada. Namun kita juga punya mata pelajaran yang berkaitan dengan karakter, penguatan karakter. Kita punya mata pelajaran EECS Panther ya. Wow, Panther itu profesional, andal, berkarakter. Ya. wow, kece ya. Ini materinya tentang belajar tentang kehidupan ya, belajar tentang kepedulian, belajar tentang kejujuran, belajar tentang tanggung jawab, disiplin ya, itu semua kita belajar. Berarti bukan hanya belajar broadcast aja ya Pak ya, karakternya dibentuk juga di sini ya. Tentang ilmu hidup Pak, Nah, termasuk betul. nanti kita harus melek sama yang namanya finansial ya, Wow, iya benar. melek sama yang namanya bagaimana kita harus kolaborasi dengan banyak orang. Dan saya juga tahu di sini ada pelajaran wirausaha ya Pak. Betul sekali. Nah, itu penting juga tuh. Di situ nanti. Nah, karena di sini saya kita tahu akan membentuk konten kreator muda tadi, dan broadcaster andal ya pasti wirausaha itu salah satu untuk pembelajaran untuk membentuk konten kreator juga. Dan yang unik Pak, ya, Iya. bukan hanya guru produktif yang menjadi konten kreator di sekolah ini Pak, Iya. tapi guru non produktif ya, guru penjaskes, guru bahasa Indonesia itu semua jadi konten kreator. Nah, kalau kamu nggak percaya nih, Bapak Wakil Kepala Sekolah ini punya konten juga. Pak, boleh disebutin Pak kontennya Pak? Iya, kontennya saya animasi Pak Lele. Animasi Ya. Pak Lele, oke. Jadi jangan lupa nanti kamu lihat juga. Nah, saya banyak belajar tentang apa ya, kehidupan nih. Maksudnya tentang karakter juga, terus tentang attitude terutama. Nih di animasinya Pak Lele, cakep banget. Lu harus nonton, lu harus subscribe, lu harus like, oke? Oke Pak Setia, terima kasih. Mudah-mudahan SMK Broadcast makin banyak siswanya. Amin. Amin. Oke, stay tune terus in Maruli Ajib banget. Oke guys, gua sekarang mau ketemu dengan pembina OSIS yang ada di SMK Broadcast Gama Caraka nih. Kita mau tanya-tanya nih. Wah, dia langsung kaget. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Pakai masker dulu ya. Iya. Nah, dia langsung kaget dong. Oke, Pak Bos. Ayo. Nah, kan kalau saya tahu kan Bapak sebagai pembina OSIS di SMK Broadcast Gama Caraka, perkenalkan dulu dong Ya. namanya. Halo, nama saya Stefanus Setio Anggoro. Oh, Stefanus Tio Anggoro. Nah, Pak, Ya. kan SMK Broadcast Gama Caraka ini karakternya kuat banget dengan pembelajaran tentang broadcast ya. Iya. Nah, tapi kan Bapak sebagai pembina OSIS nih. Iya. Nah, apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang di luar broadcast? Banyak. Nah,
kita malah sebenarnya 75% lebih ke arah kreativitasnya. Jadi Kreativitas ya. kalau untuk produktif kan sudah ada tim produktif nih. Iya. Maksudnya kita Benar. cari celah yang kosong. Nah, kayaknya 75% untuk sisi kreativitas, anak-anak bikin kegiatan, bikin event atau bikin kegiatan-kegiatan lain yang selain broadcast, yaitu kita fasilitasin di OSIS-nya. Nah, di OSIS tuh lihat. Nah, OSIS ini biasanya membawai ekskul ya Pak ya? Ya, Benar? kerja bareng sih sebenarnya. Kerja bareng ya. Nah, boleh tahu nggak ekskul yang ada di sekolah ini itu apa aja? Nah, ini. Nah, Nih banyak nih. Ada Rohis, ada Paskibra, ada Sport, GC Sport, olahraga, PMR, Jipro. Jipro itu produktif, ada OSIS, ada musik, ada tari juga. wow, ternyata banyak ya Pak? Banyak lumayan. Banyak banget ya. Oh, tuh saya baru lihat nih ada Karena kan danor nih. potensi anak kan beda-beda, jadi kita coba untuk fasilitasi. Betul. Nah, jadi guys, lu jauh usah takut kalau di SMK Broadcast itu cuma belajar, ternyata bukan belajar dunia broadcast saja ya, tapi ada juga tuh tadi kita belajar ya istilahnya kalau ini sih media untuk ini ya Pak, anak-anak bersosialisasi juga ya. Iya, senang-senang lah pokoknya. Iya, benar. Berorganisasi sambil senang-senang. Oke, jadi bentar dulu, satu lagi nih. Oh, Beliau ternyata juga seorang konten kreator. Nah, beliau juga punya YouTube nih. Itu apa tuh begini? ada channel Planetika. Nah, nama channelnya Planet Ikan ya. Jadi kalau kalian yang ingin tahu banyak ikan ya, ada ikan apa aja. Nah, nanti lihat kontennya Bapak Setio Anggoro. Ajib. Setio Anggoro, Setio Anggono. Siang guru. Ganti-ganti. Oke, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus in Maruli Ajib. Oke guys, gue sekarang masih mau wawancara lagi satu lagi yaitu bagian tata usahanya. Nah, dia udah ketawa-ketawa dari luar, ketahuan. Ibu nggak masker loh lah. Ya Allah, ulai. Oke. Oke guys, ya berantakan. ya berantakan. Ya beginilah ruang tata usaha pasti berantakan, nggak mungkin nggak. Oke Pak Edi. Astagfirullahaladzim. Namanya Pak Edi ya, bagian tata usaha, kepala tata usaha SMK Broadcast Gama Caraka. Namanya Pak Edi, cari IG-nya. Nama IG-nya apa? ID underscore Syarif. YouTube-nya? Nggak ada. Nggak punya YouTube saya. Nah, ini kenapa bapak-bapak ini pada santai ya dari tadi pakaiannya, karena memang lagi hari libur ya Pak ya. Betul. Sampai tanggal berapa Pak? Perkiraan sampai masuk tanggal 19 Juli. Perkiraan. Tapi itu masih online Masih ya? online. Ya makanya kita masih tutup pakai broadcast nih. Iya, betul. Nah, saya mau nanya-nanya nih. Nanya apa, Pak? Pak, kan kalau TU ini biasa berhubungan dengan keuangan ya. Betul. Nah, saya mau nanya dulu deh. Untuk pendaftaran sendiri biayanya berapa? Untuk pendaftaran sekarang karena kita sudah gelombang terakhir ya, hitungan gelombang terakhir untuk SMK Broadcast Gama Caraka itu karena kita lagi ada promo nih gitu, promo mungkin lagi masa-masa pandemi ya, jadi bisa langsung datang aja ke Gama Caraka gitu kan. Untuk pembelian promonya cuma 100.000 gitu kan, murah kan. Jadi kalau untuk yang lain-lainnya bisa dibicarakan ke sekolah kita, jadi kita lebih enak face to face untuk bicara pembiayaannya. Nah, jadi nih kamu dengerin ya buat anak-anak SMP yang baru lulus ya, yang masih nyari sekolah, datang aja ke SMK Broadcast Gama Caraka. Langsung temuin Pak Edi untuk pendaftarannya. Pendaftaran formulirnya cuma 100.000 ya Pak? 100.000. Nah, Murah banget. untuk pembayaran yang lain-lainnya mungkin agak disensor dulu ya. Betul. Nanti tinggal datang aja langsung temuin Pak Edi, karena di sini selalu diberikan kemudahan. Betul. Ya, jadi tidak disusahkan. Misalnya kalian belum bisa bayar full, bisa Angsur. oke. Gitu. Nah, untuk kalau apa Pak SPP-nya? Untuk SPP kita memang untuk tahun ajaran ini tetap mengikuti tahun ajaran yang lalu gitu, sekitar 675. Jadi itu tidak naik ya. Jadi per tahun 675 sampai 3 tahun. Jadi Iya. tidak akan naik. Dan 675 itu masih bisa dinego ya. Dengan ada syarat-syaratnya nanti ya Pak ya. syarat tertentu. Nah, jadi kalian juga tidak perlu takut, tapi nanti bisa langsung tanya ke Pak Edi, nih bagian tata usahanya.
Ya, termasuk nanti kamu kalau masalah-masalah Yang apa ya, lain. semua lain, Untuk masalah-masalah lain surat-surat nih. bisa ke saya. Oke. Untuk masalah apapun itu. Oke Pak Edi, terima kasih. Sama-sama, Pak. Nanti tonton aja tanggal 9 ya YouTube-nya ya. Aduh, siap, Oke, siap. kita tetap di Maruli Ajib banget. Guys, tadi lu udah lihat semua apa namanya ya? Isi dari SMK Broadcast Gama Caraka ya. Tadi labnya, kemudian studionya, kemudian udah wawancara juga dengan wakil kurikulum ya, dijelaskan semua pelajaran-pelajaran yang ada di sini. Jadi buat kamu-kamu yang baru lulus SMP, buruan aja langsung datang ke SMK Broadcast Gama Caraka. Di SMK Broadcast Gama Caraka semuanya ajib. Oke, jadi jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan jangan lu lewati iklannya karena iklannya bisa buat gua membesarkan vlog gue. Oke, stay tune terusin Maruli Ajib, ajib, ajib banget.